Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hira Yuniar. Saya perwakilan dari kelompok 4 dari mata kuliah Pendidikan Sosial Budaya dari kelas 5E Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan atau menyampaikan materi dari unit 9 dengan judul Manusia dalam Keanekaragaman Budaya. Selamat menyaksikan. Pertama-tama saya akan menjelaskan bahwa negara Indonesia itu adalah salah satu negara multikultur terbesar di dunia. Hal ini dapat terlihat dari kondisi sosiokultural maupun geografis Indonesia yang begitu kompleks, beragam, dan sangat luas. Indonesia terdiri atas sejumlah besar kelompok etnis, budaya, agama, dan lain-lain yang masing-masingnya itu bersifat plural atau jamak, dan sekaligus juga heterogen atau aneka ragam. Sebagai negara yang plural dan heterogen, Indonesia memiliki potensi kekayaan mulai multi etnis, multikultur, dan multi agama, yang dimana kesemuanya itu merupakan potensi untuk membangun negara multikultur yang besar dengan sebutan multikultural nationate. Keragaman masyarakat multikultural sebagai kekayaan bangsa di sisi lain sangat rawan memicu konflik dan perpecahan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Nasikun, bahwa kemajemukan masyarakat Indonesia paling tidak dilihat dari dua cirinya yang unik. Pertama itu secara horizontal, yang dimana ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku, bangsa, agama, adat, serta peradaban kedaerahan. Lalu yang kedua itu secara vertikal, yang ditandai dengan adanya perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Pluralitas dan heterogenitas yang tercermin pada masyarakat Indonesia sendiri diikat dalam prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang kita kenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang mengandung makna meskipun Indonesia berbineka-bineka, tetapi terintegrasi dalam kesatuan. Hal ini merupakan sebuah keunikan tersendiri bagi bangsa Indonesia yang bersatu dalam suatu kekuatan dan kerukunan beragama, berbangsa, dan bernegara yang harus diinsafi secara sadar. Namun kemajemukan terkadang membawa berbagai persoalan dan potensi konflik yang berujung perpecahan. Hal ini menggambarkan bahwa pada dasarnya tanpa didukung oleh kesadaran masyarakat multikultural, terlebih kondisi masyarakat Indonesia sendiri itu adalah masyarakat yang majemuk di dunia selain di Amerika Serikat dan India. Sejalan dengan hal tersebut, ada ungkapan dari Gritz dalam Hadirman yang menyatakan bahwa Indonesia ini sedemikian kompleksnya sehingga sulit melukiskan anatominya secara persis. Negara ini bukan hanya multi etnis, yang dimana itu terdiri dari Jawa, Batak, Bugis, Aceh, Flores, Bali, dan lain-lainnya, melainkan juga menjadi arena pengaruh multimental, yang dimana di dalamnya itu ada India, Cina, Belanda, Portugis, Hinduisme, Buddhisme, Konfusianisme, Islam, Kristen, kapitalis, dan lain sebagainya. Negara yang memiliki keunikan multi etnis dan multimental seperti Indonesia dihadapkan pada dilematisme tersendiri. Di satu sisi membawa Indonesia menjadi bangsa yang sangat besar sebagai multicultural nation state, tetapi di sisi lain merupakan suatu ancaman bagi negara tersebut. Maka bukan hal yang berlebihan bila ada ungkapan bahwa kondisi multikultural diibaratkan seperti bara di dalam sekam yang mudah tersalut dan memanas sewaktu-waktu. Kondisi ini merupakan suatu kewajaran sejauh perbedaan disadari dan dihayati keberadaannya sebagai sesuatu yang harus disikapi dengan toleransi. Namun ketika perbedaan tersebut mengemuka dan menjadi sebuah ancaman untuk kerukunan hidup, hal ini dapat menjadi masalah yang harus diselesaikan dengan sikap yang penuh dengan toleransi. Menyoal
mempersoalkan tentang rawan terjadi konflik pada masyarakat multikultur seperti negara Indonesia memiliki potensi yang sangat besar terjadinya konflik antar kelompok. Contohnya itu seperti masalah etnis, agama, dan suku bangsa. Salah satu indikasinya yaitu mulai tumbuh suburnya berbagai organisasi kemasyarakatan, profesi, agama, dan organisasi atau golongan yang berjuang dan bertindak atas nama kepentingan kelompok yang mengarah pada konflik SARA atau bisa disebut suku, agama, ras, dan antar golongan. Solo Sumarjen pernah mengemukakan pada waktu disiapkannya Republik Indonesia yang didasarkan atas Pancasila, tampaknya para pemimpin kita menyadari sesuatu yang realitas bahwa di tanah air kita ada aneka ragam kebudayaan yang masing-masing terwadahkan di dalam suatu suku. Realitas ini tidak dapat diabaikan dan secara rasional harus diakui adanya. Founding Father bangsa merupakan realitas yang harus dijaga eksistensinya dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Keragaman merupakan suatu kewajaran sejauh disadari dan dihayati keberadaan sebagai sesuatu yang harus disikapi dengan toleransi. Dalam masyarakat multikultur, setiap individu maupun masyarakat memiliki kebutuhan untuk diakui atau politics of recognition, yang dimana menuntut terciptanya penghargaan tertentu secara sosial. Multikultural dapat diartikan sebagai keragaman atau perbedaan terhadap suatu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Menurut Biku Parek dalam Azra mengatakan bahwa masyarakat multikultural adalah salah satu masyarakat yang terdiri dari berbagai atau beberapa macam komunitas budaya dengan segala kelebihannya. Dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem, arti, nilai, dan bentuk organisasi sosial, serta sejarah, adat, serta kebiasaan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan dari unit 9 tentang manusia dalam keanekaragaman budaya. Saya minta maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.